Salam, selamat bertemu kembali. Kiranya semua ada di dalam kasih anugerah Tuhan dan terpelihara sempurna oleh kuasa Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan ke dalam hidup kita. Baik, pada hari ini kita akan membahas kembali firman Tuhan. Kita akan membahas dari kitab Daniel. Ini adalah kitab yang sangat terkenal. Saya ambil dari kitab Daniel pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-32. Ya, saya akan membuka khotbah ini dimulai dari firman Tuhan ayat ini. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya, saya ulangi sekali lagi. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya, suatu firman yang sangat luar biasa yang selalu menjadi inspirasi juga bagi saya dalam setiap waktu. Ya, kita tahu saat ini kita ada dalam masa yang sangat sulit ya, masa di mana terjadi pandemi coronavirus ya, yang mengakibatkan bukan hanya Indonesia tetapi seluruh dunia mengalami hal yang sulit, di mana pertumbuhan ekonomi banyak negara sudah diprediksikan bahkan sudah dikalkulasikan bahwa mengalami minus ya. Tetapi kita melihat di sini sebenarnya ada hal-hal yang harus kita sama-sama ingat bahwa ini tidak terjadi begitu saja, bahwa hal ini bukan terjadi di luar kendali Allah, tetapi semua ada di dalam kendali Allah. Baik, masa yang sulit ini tidak membuat kita menjadi lemah, masa yang sulit ini tidak membuat kita menjadi hilang iman, percaya, atau bahkan menjadi meninggalkan Tuhan, tetapi kita mau melihat keajaiban dan cara-cara Tuhan yang luar biasa di dalam memelihara umatnya. Ya, memang banyak orang-orang Kristen yang sebenarnya pada hari-hari ini bertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya. Sebenarnya Tuhan sedang buat apa? Ya, kenapa? Ya, kenapa ini terjadi? Ada apa? Ya. Dan lama-lama saya memperhatikan bahwa kita menjadi lebih fokus mencari tahu apa yang terjadi. Kenapa bisa terjadi, ya? Kita jadi fokus kepada hal-hal tersebut. Daging kita itu ingin sekali mengetahui apa yang terjadi dan kenapa terjadi hal-hal seperti ini. Akibatnya ya tidak sedikit atau bahkan banyak ya, orang Kristen mulai menerka-nerka apa yang sedang terjadi, atau bahkan menerka-nerka apa yang sedang Allah kerjakan. Dan tidak jarang akhirnya muncul apa yang disebut spekulasi, apa yang sedang Allah kerjakan. Ya, kalau sudah sampai adanya namanya spekulasi, sebenarnya hal ini berbahaya ya. Kenapa? Karena kalau hal ini tidak benar, ya ini akan menyesatkan karena tidak benar. Gitu ya. Nah, akhirnya saya merenungkan kembali ya. Awalnya saya juga ingin tahu apa yang sedang terjadi. Ada apa ini? Gitu ya. Tapi setelah saya merenungkan firman Tuhan dan belajar dari hamba-hamba Tuhan yang lain gitu ya, dan belajar dari firman Tuhan juga, sebenarnya saya tidak harus tahu segala sesuatu apa yang sedang terjadi. Atau bahkan saya tidak perlu tahu apa segala sesuatu yang sedang Allah kerjakan. Ya, kenapa? Ya karena yang terpenting adalah saya mengenal Allah. Saya mengenal Allah saya siapa, ya. Saya mengenal Allah saya itu, bahwa Allah saya itu adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang menjagai umatnya dan yang tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya, ya. Karena ada firman Tuhan yang berkata, setinggi langit dari bumi, demikianlah jauhnya ya rancangan Allah dari kita, manusia. Ya, jadi kita nggak mungkin menyelami semua pikiran Allah, apa yang sedang Allah kerjakan, dan apa yang sedang Allah rancangkan. Sebenarnya kita nggak perlu tahu itu semua. Ya,
Yang perlu kita percayai adalah kita semakin mengenal Allah kita, semakin mengenal Dia di dalam persekutuannya dengan Tuhan, dengan Kristus melalui Roh Kudus, ya. Baik, percayalah bahwa Allah berdaulat, ya. Allah berdaulat dalam segala hal, ya. Bukan hanya mengatur masa, zaman demi zaman, bahkan Allah itu berdaulat, kalau saya bayangkan, itu sampai ke hal-hal yang terkecil, sampai ke hal-hal yang molekul atau atom yang terkecil. Allah berdaulat untuk mengatur itu semua, dan bahkan Allah sanggup mengatur itu semua, dan ya, Dia sedang mengatur itu semua. Ya, Dia mengatur alam semesta ini, Dia mengatur peredaran bumi, Dia mengatur titik letak bintang-bintang, Dia mengatur segala musim, Dia mengatur segala-galanya. Ya. Dan Dia berdaulat untuk segala-galanya, ya. Jadi kita nggak perlu takut. Sebenarnya kita nggak perlu juga menjadi hilang fokus. Tetapi ini yang terjadi, memang banyak yang sudah mulai kehilangan fokus, ya. Dan bahkan muncul banyak spekulasi kalau kita lihat di media sosial mengenai COVID, gitu ya. Wah, ini dibuat oleh negara ini, virus ini dibuat oleh si negara A, negara B, gitu ya. Yang nggak ada bukti semua, gitu. Dan bahkan ketika seorang tokoh, ya, yang ahli IT, ahli di dalam bidang teknologi, Bill Gates, sedang mencoba membuat vaksin, ya. Wah, banyak lagi hoax yang berbicara jangan terima vaksin itu tanda dari antikris, ya. Jangan terima, nanti dia mau buat chip. Wah, banyak lah, ya, banyak berseliweran, sehingga saya lihat begini nggak fokus, gitu ya. Apa sih yang mau dikerjakan orang Kristen, gitu ya? Berseliweran hal-hal yang demikian di media sosial, bahkan di WA group, ya, bahkan di WA group para hamba Tuhan juga, YouTube yang demikian itu berseliweran, saudaraku, ya. Nah, tetapi Daniel pasal yang 11 ayat yang ke-32 kembali mengingatkan bahwa tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat, ya, akan tetap kuat, gitu ya. Artinya nggak masalah, apapun boleh terjadi, hal apapun boleh terjadi, tetapi yang terpenting adalah tetap mengenal Allah. Ketika bagaimana menjadi kuat itu dengan tetap mengenal Allah, ya. Itu yang terpenting sebenarnya hari-hari ini, ya. Ya, kadang malah kalau kita tahu apa yang terjadi, kita dengar semua informasi, berita, membuat kita menjadi shocking, ya, apa yang benar, ya, yang harus dipegang, A, B, C, perkataan hamba Tuhan si A, si B, si C, gitu ya. Membuat kita menjadi nggak fokus, ya. Dan memang itu siasat si iblis, rasanya dia senang gereja menjadi nggak fokus, ya. Kenapa? Karena memang kesudahan bagi si iblis itu sudah sangat dekat. Kesudahan bagi iblis itu dekat. Dia tahu akhirnya dia akan mengalami apa. Ya, dia tahu bahwa dia akan dilemparkan ke dalam neraka, dia akan mengalami kekalahan, dia akan dipermalukan. Dan dia tahu itu. Dan dia tahu bahkan waktunya sudah sangat dekat, dan dia nggak bisa ubah apa-apa dari apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Kalau kita baca kitab Wahyu, ya, kitab yang terakhir di Alkitab, ya, itu pasti akan terjadi. Iblis nggak bisa menghindar dari hal itu. Jadi satu-satunya hal yang dapat dia kerjakan adalah memperlambat waktunya, ya. Bagaimana memperlambat waktunya? Itu dengan membuat gereja nggak fokus dengan tugas yang harus diselesaikan gereja, ya. Jadi saya mau bagikan di sini, sebenarnya kita harus ingat kembali apa yang menjadi tugas dan fokus gereja kita. Kalau kita memang mengenal Allah kita, ya. Ya, fokus gereja itu ada 3, ya. Yang disebut koinonia, marturia, dan diakonia. Ya, saya harap semua dah tahu hal ini, ya. Koinonia itu artinya bersekutu dengan Tuhan melalui firman, melalui baptisan dan perjamuan kudus, ya. Nah, jadi yang terpenting adalah masa-masa ini adalah kita semakin kuat bersekutu di dalam Tuhan, ya, di dalam pembacaan firman-Nya. Jadi tiap hari baca firman, ya. Sempatkan waktu baca firman, ya. Sesibuk apapun sempatkan waktu baca firman, ya. Nah, jadi semakin kita mengenal Tuhan, ya, semakin kita menjadi kuat. Satu-satunya cara menjadi kuat adalah dengan mengenal Tuhan, yaitu dengan bersekutu bersama Tuhan, ya.
Nah, Paulus berkata, yang ku kejar, yang ku ingini ialah mengenal Allah. Ya, mengenal Allah di dalam kebangkitannya, mengenal Allah di dalam kuasanya, ya. Nah, kata mengenal Allah yang dikatakan Paulus di sini disebut dalam bahasa Yunani adalah ginesko. Ya, ginesko itu apa? Adalah pengenalan yang bukan hanya berdasarkan pengetahuan, ya. Karena bisa saja kita tahu banyak hal, ya, kita bisa baca buku-buku rohani sehingga kita tahu, tapi sebenarnya kita nggak punya pengalaman hidup bersama Tuhan. Itu suatu hal yang berbeda, ya. Kita bisa baca biografi seseorang, kita bisa baca biografi seorang terkenal, katakan ya seorang presiden hari ini Pak Jokowi, kita tahu dia lahir di mana, kita tahu bagaimana dia memulai karir politiknya sampai saat ini, kita tahu. Tetapi kita nggak mengenal dia sebenarnya. Nah, yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah yang ketika dia berkata yang ku kejar adalah, yang ku ingini ialah mengenal Allah, yaitu mengenalnya berdasarkan pengalaman di dalam persekutuan dengan Tuhan, ya. Itu yang Paulus kejar di dalam hidupnya, ya. Dan sehingga dia memiliki keintiman yang dalam di dalam Tuhan. Nah, bahkan saya mau garis bawahi lagi, ada intim di dalam Tuhan di sini. Kata yang digunakan di Alkitab kalau Paulus gunakan adalah yada, sorry. Ya, itu menggambarkan hubungan antara suami dan istri, ya. Demikianlah dekatnya dia dengan Allah, ya. Itu pun harus kita kejar, ya. Jadi yang pertama adalah koinonia, ya. Yang kedua adalah marturia. Apa nih marturia? Marturia adalah bersaksi. Tugas gereja atau tugas orang percaya lah, saya katakan. Yaitu Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya, ketika Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Ya. Tugas kita adalah bersaksi kepada siapa? Kepada semua orang. Ya. Bahkan juga kepada sesama saudara seiman. Kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya, kita menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kita bersaksi bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Tuhan. Ya. Dan kita memuridkan banyak bangsa, ya. Kita memuridkan orang-orang, ya, melalui kehidupan kita, karena kita adalah sebagai kitab yang terbuka yang dibaca banyak orang melalui kehidupan kita, ya. Jadi tugas ini harus kita kerjakan atau sering kita kenal sebagai amanat agung, ya, amanat agungnya Tuhan. Bahkan dalam mengerjakan ini sebenarnya Tuhan Yesus berkata bahwa Injil kerajaan ini akan sampai kepada suku-suku bangsa, ya, akan sampai kepada suku-suku bangsa, maka dimulailah kesudahan segala sesuatu, ya. Jadi artinya ketika gereja menyelesaikan ini, ya, ketika gereja mengerjakan dan menyelesaikan pemberitaan Injil ini, maka disitulah dimulai segala sesuatu. Nah, titik inilah yang iblis tahu, ya. Titik ini yang iblis tahu, perjanjian ini yang iblis tahu, firman ini pun iblis tahu, sehingga dia memperlambat gerejanya untuk menyampaikan Injil kepada suku-suku bangsa. Hanya itu yang dia dapat perbuat, ya. Jadi apapun teologinya, oh ini sudah akhir zaman, ini sudah segala macam, ya oke, betul, tetapi yang terpenting bahwa Injil ini harus sampai kepada setiap suku bangsa, dan itu tanggung jawab gereja, ya. Itu tanggung jawab gereja. Dan Allah nggak akan gagal, pastinya Allah nggak akan gagal, ya, karena Tuhan sendiri yang akan berfirman dan meneguhkan dan menguatkan, dan gerejanya pasti akan berhasil. Yang ketiga, tugas gereja ataupun tugas orang percaya, ya. Jangan nanti saya katakan, oh ini tugas gereja, berarti ini tugasnya pengurus gereja, itu salah, ya. Ini adalah sebenarnya fokus orang percaya. Yang ketiga tadi saya katakan adalah diakonia, ya. Makanya kita kenal di gereja ada namanya diaken, ya. Apa diakonia? Diakonia itu adalah melayani. Melayani seperti apa? Melayani di dalam tindakan kasih, ya. Menyatakan kasih Kristus di dalam tindakan, ya. Kalau kita baca itu, kita bisa baca di kitab 1 Yohanes gitu, ya. Dia banyak bercerita mengenai bagaimana kita harus mengasihi saudara kita gitu, ya. Kalau kita mengatakan kita mengenal Allah tetapi kita tidak mengasihi saudara kita, maka sebenarnya kita tidak memiliki Allah gitu, ya. Sebenarnya kita bukan anak-anak terang atau bukan anak Allah. Kenapa? Karena anak-anak Allah itu pasti mengasihi saudara-saudaranya, ya.
Bagaimana mungkin kita katakan kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat, ya, tetapi ya, kita membenci saudara kita, ya, yang kita lihat, ya. Jadi tugas yang ketiga tadi adalah diakonia. Kita ulangi lagi, yang pertama adalah koinonia, yaitu bersekutu. Yang kedua marturia, bersaksi. Yang ketiga adalah diakonia, melayani, yaitu tindakan kasih kita kepada sesama saudara kita dan juga kepada orang-orang yang ada di luar sana, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, ya. Amin, ya. Jadi kita harus kembali, gereja harus kembali kepada fokusnya, ya, fokus kekristenan, ya. Jadi jelas bahwa fokus kekristenan itu bukan juga untuk mengejar kehidupan yang nyaman, ya, bukan juga untuk menjadi stabil, baik secara ekonomi, secara apanya, bahkan menjadi semuanya serba aman. Bukan itu tujuan orang Kristen, untuk diselamatkan dan dipanggil, ya. Tujuan kita dipanggil adalah untuk mengenal Allah dan menjadi taat kepada Allah dan mengasihinya. Ya, mengasihi Allah seperti apa? Ya, dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, ya. Dan inilah yang Allah inginkan. Bahkan melalui masa-masa sulit ini, ya, Allah tetap menginginkan bahwa kita mengasihi Dia, ya. Ya, pasti Allah memampukan kita mengasihi Dia, ya. Anda ingin mengasihinya, nggak bisa sekonyong-konyong langsung, iya saya mengasihi Tuhan, nih saya ngasihi Tuhan banget, nggak mungkin, ya. Sebenarnya dengan mulai mengenal Dia, berjalan di dalam Dia, semakin kenal, disitulah semakin tumbuh rasa kasih itu kepada Allah, ya. Dan saya percaya kita semua akan dibuat Tuhan berhasil di dalam pengenalan jika kita mau bertekun di dalam firman-Nya, di dalam persekutuan dengan Tuhan, dan tidak pernah menyangkal nama Yesus, dan tidak pernah menjadi undur dari situasi-situasi yang sulit seperti ini. Ya, mungkin demikian khotbah untuk kesempatan kali ini. Saudara sekalian, kiranya tetap kuat di dalam Tuhan, kiranya tetap percaya, tidak meninggalkan persekutuan di dalam Tuhan, dan tetap mengerjakan bersaksi dan juga melayani sesama kita. Kiranya roh, tubuh, dan jiwa kita terpelihara sempurna di dalam kasih Kristus. Amin.